aturan dan regulasi malah Bulak. Nah, untuk perencanaan di desa yang setiap tahunnya rutin dilaksanakan, kami dari tim pendamping mengingatkan kembali aturan. Karena pengingatan kembali aturan ini dasarnya salah satunya demikian Pak Alhamdulillah. Kami kemarin mengikuti workshop dari BPKP perwakilan Kalsel kita yang tempatnya di pendopo Bupati kita yang dihadiri seluruh kabupaten di Kalsel. Salah satunya diskusinya informasi dari berbagai kabupaten yang terkini dilakukan audit oleh BPKP pemeriksa itu adalah desa kalau diperiksa dari awal, dari perencanaan Pak Bu, bukan dari pelaksanaannya saja, dari perencanaan. Awal yang ditanyakan saat pemeriksaan itu adalah ditanyakan minta dokumen peta jalan SDGs desa. Rata-rata desa kebingungan Bapak Ibu. Nah, bingung apa itu peta jalan SDGs desa? Oh, ternyata beberapa desa memang ada yang belum membuat Bapak Ibu. Kami harap kalaupun di sini belum agar segera dibuat. Kalau sudah dibuat, alhamdulillah untuk dilengkapi lagi Pak. Nah, tapi izin kami menyampaikan kenapa peta jalan SDGs itu dicari orang pemeriksa? Karena amanah peraturan Menteri Desa Pak, Desa yaitu nomor 21 tahun 2020 dan alhamdulillah kabupaten kita telah membuat mesahkan perbuk turunannya Bapak Ibu, yaitu nomor 39 tahun 2022. Yang prinsip untuk perencanaan desa bahwa desa dalam merencanakan perencanaannya harus berdasarkan dan berbasis SDGs Pak Bu. Nah, izin kalau sering Pak Alhamdulillah kalau kita sebut SDGs itu singkatan Pak Alhamdulillah, izin kami sampaikan singkatan itu kembali. Ulun yakin sudah banyak yang tahu. S-nya bahasa laut Pak Alhamdulillah sustainable, D-nya development, GS-nya goals. Kalau dibahasakan bahasa kita itu adalah perencanaan atau pembangunan yang berkelanjutan. Kita desa diamanahi 18 macam Bapak Ibu SDGs. Ini tadi mohon izin Pak Kepala Desa Pak Sekdespian ulun minta membukakan SDGs kita. Karena tiap desa itu mempunyai data SDGs di aplikasi. Ini aplikasinya ada nih kebetulan Pak Sekdes di samping telah terbuka. Nah, jadi harus berdasarkan itu Pak. Nah, langkah selanjutnya yang jadi kita tadi peta jalan SDGs, desa harus membuat tuh apa, bukan bentuk kayak peta desa Pak ya, bukanlah. Ternyata setelah kita kulik, kita dalami, itu berbentuk dokumen Bapak Ibu, sesuai aturannya itu. Nanti tim desa yang membantu kepala desa untuk membuat dokumen itu, kami sangat sarankan Pak untuk mencari referensi contoh di Google mungkin Pak, karena kan kalau kita lihat di Google itu di desa-desa di daerah Jawa itu rata-rata sudah bolang Pak. Mungkin bisa itu sebagai gambaran, tapi disesuaikan dengan kondisi desa kita. Intinya itu. Kalau kita lihat ada 5 macam Bapak Ibu yang ditulis di dalam dokumen itu, yaitu sasaran SDGs desa kita Bagok. Itu Pak, dari 18 macam tuh ditulis atau diceritakan Pak apa yang hendak ini sasarannya. Sasaran itu dikaitkan dengan visi misi Bapak Kepala Desa. Tapi kita yakini bersama, memang kalau textbook ibaratnya secara visi misi Bapak Kepala Desa itu rata-rata paling banyak 7 Pak ya. Tapi ulun yakin dari 7 itu pasti akan berhubungan dengan 18 tadi. Bisa jadi satu misi Bapak itu bisa tergabung terhubung dengan 3 SDGs. Ulun yakin itu. Nah, jadi harus dikonekkan Pak, nanti tim membantu Bapak Kepala Desa. Yang berikutnya adalah kondisi objektif yang seperti yang di gambaran ini. Misalnya SDGs 1, desa tanpa kemiskinan. Izin Bapak Ibu lah kalau ulun kurang pas menyebutkan kemiskinan atau yang tidak mampu di desa kita berapa orang. Nah, ini
ini yang diinikan berapa orang yang mencapai, ini kita kebetulan datanya belum maksimal malah diinputkan. Nah, kemudian kondisinya misal malah ada 10 orang misal, harapannya dengan kurun waktu Bapak Kepala Desa yang 6 tahun itu tuntas, Pak. Harapannya demikian. Begitu juga misal jalan kita sesuai kewenangan, Pak lah, JUT kita rusak misalnya, nah berapa panjang kilonya itu harapannya tuntas di masa jabatan Bapak, dan seterusnya. Anak stunting berapa, harapannya tuntas di masa jabatan Bapak. Nah itu maksudnya SDGs tadi Pak Ibu, yaitu berkelanjutan. Artinya dengan data ini kita dapat melakukan perbaikan atau pembangunan sesuai data. Nah yang selanjutnya permasalahan. Apa permasalahan penyebab misal SDGs tadi, SDGs 1 desa tanpa kemiskinan misalnya ada 10 orang, penyebabnya apa Pak? Dikisahkan, diceritakan Pak di dokumen tadi. Yang keempat adalah sumber daya yang ada di masyarakat kita. Yang kita harus pahami, sumber daya ini bukan cuma alam aja Pak ya. Kita banyak penggunaan sawah bukan, tapi SDM juga sumber daya malah. Maksud turun masyarakat kita keahlian, kemampuan apa itu diidentifikasi. Yang terakhir baru Bapak Ibu rancangan kegiatan untuk mencapai SDGs itu. Nah, jadi itu Pak kami bertitip. Yang pertama nanti silahkan kita melakukan musyawarah untuk mengusulkan, silahkan. Tapi harus tim, terutama tim nih Pak, kalau ibu-ibu, bapak-bapak peserta kan tidak, datanya tidak dipegang si ininya Pak bulan. Nanti tim yang melakukan keterkaitan tadi. Nah, demikian jadi lu titip pertama harus berdasarkan SDGs, usulan itu dikaitkan. Yang kedua, desa membuat peta jalan SDGs. Yang ketiga, tim desa, ini khusus tim desa Bapak, itu segera melakukan pemutakhiran SDGs. Karena izin tadi pas kita buka Pak Sekdes lah, data SDGs kita persen capaiannya 49% Pak. Nah, memang secara teori malah Ibu, teori ideal data yang bisa menjadi dasar perencanaan itu 80% biasanya. Ibarat data itu stabil. Ini masih di bawah 80%. Tapi kami dari program dan tim pendamping dana desa izin mohon maaf, meminta maaf kepada terutama tim desa Pak ya. Data ini misal tersaji 49 itu tidak semata kesalahan tim desa Pak ya. Bisa jadi, bukan bisa jadi Pak, karena aplikasi SDGs ini dari tahun 2021 sampai awal tahun ini Pak terjadi error Pak, sering tim pendamping menyampaikan keluhan desa. Kada bisa disimpan Bu, kada bisa ini Pak Bu. Nah, jadi kami mohon izin. Nah, sejak di bulan April dan Maret, awalnya aplikasi ini Bapak Ibu itu dari aplikasinya bentuknya web, sekarang menjadi dashboard. Insya Allah malah tanpa mendahului yang di atas, sistem dashboard ini tidak akan lagi kendala Mas Sekdes sebagai admin, tidak akan kendala lagi. Ibaratnya lancar, di mana-mana sudah dilakukan. Nah, menyikapi hal itu, kemungkinan rendahnya inputan itu penyebabnya bisa peralihan aplikasi tadi, data yang awal diangkat itu tidak semua Pak. Jadi kami sangat memohonkan maaf ya di forum ini, terutama ke tim desa, dan kami titip untuk segera dilakukan pemutakhiran Pak. Selanjutnya kami bertitip pesan Pak Ibu melalui forum ini, data SDGs ini Bapak adalah data desa pian. Data desa pian ini yang pokoknya, yang lain semua data penting. Satu adalah jumlah penduduk. Mungkin kalau jumlah penduduk di kantor kita ada Pak ya, karena mungkin orang yang meninggal di desa kita pasti akan melapor Pak, karena ada surat keterangan meninggal, kematian. Kemudian kalau ada yang melahirkan, ibunya pasti akan melapor karena akan membuat surat keterangan
gitu ya. Nah, jadi pasti akan terekam datanya di sini. Cuman kami izin melalui forum ini ada dua yang kesulitan Pak Bu. Beberapa desa itu menggali datanya. Pertama, data penghasilan tiap bulan per kakak. Jadi kami izin melalui Bapak RT dan RK yang berhadir dan Bapak BBD, tolong nanti disampaikan, digugah ke masyarakat kita jika ada pendataan dari tim pendata desa agar dibantu data itu Pak. Karena itu memang mungkin tabu ya Pak, mungkin tabu kada nyaman mungkin lah menyampaikan berapanya itulah. Tapi tolong, karena dengan data itu Pak, data kita data penduduk miskin ekstrim kita itu Pak tidak terdata di dashboard ini. Kemungkinan besar perkiraan kami data penghasilan itu tidak terekam, datanya tidak masuk semua data di masyarakat kita. Nah, jadi kami mohon bantuan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT dan RK untuk mungkin menggugah masyarakat kita, warga kita Pak, untuk karena data itu sangat terbacanya supaya kita tahu berapa orang yang masyarakat kita yang masih terkategori perlu disupport, dibantu. Yang ketiga yang perlu tolong bantuannya itu adalah penyakit yang diderita oleh masing-masing kita. Itu kadang ada enak kayaknya menyampaikan Pak. Sebenarnya data itu nanti berhubungan dengan kewenangan desa Pak. Nah, jadi tolong nanti itu aja melalui forum yang kami harapkan ini kan Pak lah digugah lah untuk memberikan data masing-masing pribadi. Data mungkin insya Allah tersimpan di desa Pak, di data aplikasi. Insya Allah tidak akan dipergunakan yang tidak semestinya. Insya Allah malah bulan. Jadi itu selanjutnya, jika bisa Kak Ulun sebut, Ulun ini kan binian ibu-ibu Pak, ini kan sesuai ini musrenbang RKPD Pak, musrenbang desa RKPD, supaya kita memahami bersama. Jika Ulun bisa ilustrasikan RKPD ini wadai atau kue Pak, wadai atau kue, bahan yang diperlukan untuk mengolah RKPD atau wadai kita sebut kue, itu ada salah satunya yang disebut tadi SDGs, yang dikonekkan dengan visi misi Bapak, itu satu. Yang kedua, IDM, Indeks Desa Membangun. Tahun ini kita termasuk kategori apa Pak? Maju Pak. Tahun 2023 Desa Bagus Tanggul Desa Maju. Maju ini bukan berarti kayak Amerika, bukan. Tapi ada indikator yang diisi sesuai data di desa Pian. Bulan Pian termasuk maju. Nah, data itu nanti tim penyusun Pak nanti belum dibentuk ya. Semoga hari ini segera dibentuk. Apakah tim dulu tetap disahkan menjadi tim penyusun RKP atau bagaimana? Tim ini nanti akan menyanding Pak. Kalau di IDM ini kegiatan yang sesuai kewenangan desa diambil. Artinya diambil itu untuk dibahas apakah ini menjadi prioritas untuk 2024. Kedua pula IDM. Yang ketiga, bahannya untuk membuat RKPD adalah ibu-ibu. Kemarin kita ada rembuk stunting pertama ibu bidan, ibu guru PAUD, rembuk stunting Pak Bu. Nah, itu jadi bahan juga. Yang selanjutnya adalah yang keempat, data RKP 2023 ini yang tidak terdanai, yang dari Bapak BPD tadi ya Pak. Jangan bosan-bosan mengusulkan nggak Pak tadi. Terus dia ini usulkan terus, belum terdanai, usulkan terus. Nah, tahun tadi karena keterbatasan dana ada sisa yang belum digawi atau didanai. Silahkan itu menjadi data. Sepakati Pak, apakah itu menjadi usulan yang akan diusulkan kembali, yang seperti disampaikan Bapak PD tadi. Yang terakhir itu adalah usulan dari partisipatif bahasanya atau aspirasi kalau bahasa kita Bapak BPD.
itu dari RT dan RK. Silahkan Pak diusulkan sesuai RT apa keperluan Bu Herfian yang di lapangan. Silahkan. Untuk usulan dari RT dan RK, kami memberikan saran dan mengingatkan agar dilampiri berita acara, Pak lah bulan berita acara sederhana aja dan absen. Apa bentuknya berita acara? Kalau hendak meminjam format minta ke desa silakan. Hendak bertulis tangan boleh. Coba pada intinya ada musyawarah. Karena musyawarah itu Pak adalah kalau bahasanya itu malah dengan catatan tidak menyalahi aturan. Itu adalah keputusan tertinggi di level desa dan RT RW RK. Jadi tolong dilengkapi. Itu aja mungkin yang kami ingin ingatkan untuk ke Bapak Ibu RK dan RT. Jika usulan hari ini memang disampaikan dilengkapi. Kalau belum nanti setelah yang nyampaikan ke sini sudah ada berita acaranya. Karena dicari orang Pak. Jarulun tadi sekarang pemeriksa mengulik, memeriksa dari perencanaan. Benar-benar kada ini diaspirasi. Beneran kada ini aspirasi ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya. Jadi itu Pak lah untuk membuat dokumen RKP itu ada 5 macam bahan kalau kayak wadai tadi. Selanjutnya sebelum pian musyawarah kami menyarankan melalui forum ini jika usulan 5 bahan tadi 5 macam itu sudah tersedia, tolong nanti usulan itu dilakukan prioritas kalau bahasa ulun tuh yang paling perlu di antara perlu tuh yang harus sepakati. Karena ada mungkin yang kita sampaikan Bapak Ibu sampaikan usulan itu ada perlu tidak mungkin Bu. Tapi di antara perlu itu yang mana yang paling sangat itu di ranking Bu, diperingkatkan. Nah jadi itu Pak, setelah diperingkatkan tim penyusun itu segera Pak, ini kepada tim penyusun lanjutnya Pak segera melakukan perhitungan anggaran tanpa menunggu nilai dana yang tahun 2024. Bisa asumsikan sesuai 2023 ini. Jangan bingung, belum ada Pak Bu anggaran alokasinya, jangan langsung dia sesuai ranking. Dan gak bingung lagi, JUT mana nih yang diulahkan draft desainnya? Karena sudah berurut. Jadi mulai dengan ranking pertama diulahkan draft. Olah terus Pak. Yang untuk pelatihan dan segala non fisik olah. Nah, sampai mana? Jadi itu yang kami titipi pesan. Selanjutnya khusus pelaksanaan. Ini kan anggaran ini insya Allah akan dilaksanakan Bapak Ibu lah. Nah kami mengingatkan untuk persiapan pelaksanaan anggaran khusus kegiatan fisik, pastikan hibah lokasi kegiatan telah ada. Kemarin Pak waktu pemeriksaan BPKP itu ada yang salah pemahaman. Perbaikan peningkatan JUT itu ada diolah buhan desa hibahnya Pak. Ternyata ditanya pemeriksa hibah yang terdahulu ada kada? Kada. Karena Pak kami memahami hibah itu jika bangunan atau jalan baru. Ternyata tidak. Hibah itu jika misalnya pian peningkatan JUT RT 1. Misal Pak bilang jalan itu sudah ada, pian hendak baiki. Selama belum ada surat hibah untuk jalan itu di kantor desa segera diurus. Intinya demikian. Apalagi jalan yang baru hendak diolah. Intinya demikian Pak. Karena desa itu Pak diatur ada 2 macam. Kegiatan boleh dibaiki, dibangun, dibantu itu ada 2 Pak. 1 itu harus aset desa. Nah, kalau pada aset desa kada boleh Pak. Walaupun maaf 500.000 aja buahnya, kada boleh. Harusnya sesuai aturan. Nah, jadi ini Pak. Yang kedua harus sesuai kewenangan desa. Kewenangan desa itu sudah diatur Pak. Misal jalan itu
jalan pian ini yang boleh dibaiki jalan sampai jalan poros desa yang milik desa Pak. Aset desa kan milik desa tadi. Contoh yang di depan kita nih Pak, ini jalan poros desa pian nih, tapi milik kabupaten, kada boleh dibaiki Pak oleh desa. Maksudnya demikian Pak, kewenangan itu yang milik pian sesuai kewenangan. Nah jadi itu Pak, jadi ulun kembali dengan hibah karena berhubungan dengan aset. Hubungannya lagi Pak, betapa pentingnya aset. Jika ranking itu malah sudah ranking 1 JUT itu, tapi kada clear, kada hibahnya belum tersedia, itu harusnya turun ke ranking berikutnya. Kada boleh digawe karena belum ada surat hibah menghibah. Nah, untuk selanjutnya hibah saran kami khusus yang jalan, kalau lebih dari 1 orang tolong jangan kolektif, jangan digabung Bapak Ibu. Per satu-satu Pak. Misalnya ulun, Sekdes yang di tanah yang dilewati, itu satu-satu aja bermaterai. Kalau dan saran lagi yang selanjutnya harus sampai ada saksinya di bawah. Saksi paling bagus saksi itu Bapak, warisnya. Biasanya Pak bulan yang kita ketahui kejadian itu orang tuanya aman, ke ahli warisnya yang ada aman. Nah jadi itu Pak, ke depannya karena ada kejadian yang kurang enak Pak, ditutup sidin Pak jalan ada, tapi lo kalau disebut desanya atau kecamatannya di kabupaten kita Pak, ditelusuri Pak, ini izin kepada tim desa dan masyarakat, ternyata hibahnya tidak ada. Kemana aja di apa Pak? Di bawah ya kita lemah kedudukannya. Itu jadi betapa pentingnya Bapak Ibu hibah. Jadi kami ingatkan. Selanjutnya tadi ulun menyampaikan kepada tim penyusun tidak menunggu alokasi Pak, karena alokasi ini di November Desember baru terbit Pak. Jangan nunggu itu lambat ya Napian, karena kita tanggal 31 Desember sudah ketok APBDes 2024. Nah kemudian untuk prioritas dana desa 2024 sampai hari ini belum diterima peraturan Menteri Desanya Pak Langgulang. Cuman kami dari jenjang tim pendamping mungkin dari perangkat atau Bapak Kepala Desa masyarakat umum kan sosialisasinya tuh berbentuk umum Pak ya. Kalau ada yang ngikuti mungkin sudah tahu. Cuman gak ada salahnya kami nyampaikan. Walaupun kita tetap nunggu peraturan secara formalnya malah hitam di atas putihnya. Tapi izin kami menyampaikan supaya misalnya kada bingung ini nih masukkah kada kayak gitu malah. Jadi izin kami sampaikan. Yang pertama bantuan langsung tunai masih ada. Ekstrim untuk penurunan kemiskinan ekstrim. Makanya tadi data penghasilan masyarakat kita sangat diperlukan Bu. Karena kita yang mana yang harusnya dibantu. Kalau datanya kita ada tahu kalah bulannya, tolonglah kita bersama-sama untuk melengkapi data. Untuk persennya apakah 10% sampai 25% kita tunggu Pak. Cuman maksud dulu BLT tetap ada, tapi apakah 5% aja tahun 2024 kita tunggu Bapak Ibu. Apakah menjadi 30% kita tunggu. Nah cuman kami menyimpulkan BLT ada, apakah kriterianya sama kita tunggu. Ada berani kita sebutkan, cuman orang menyebutkan itu. Kemudian percepatan penurunan stunting masih ada, Ibu Bidan, Ibu KPM, Ibu PAUD masih silahkan diajukan usulan yang untuk penanganan pencegahan stunting. Kemudian dana operasional Pemdes 3% masih ada Pak, masih dibuka dari dana desa. Kemudian ketahanan pangan masih ada Pak. Nah, apakah 20% atau lebih atau kurang kita tunggu. Nah, khusus ketahanan pangan kami izin mengingatkan Pak. Khusus ketahanan pangan ini kan ada 3 tipe Pak. Tipe pertama jalan JUT, akses ke perumahan sawah kita. Izin kami mengingatkan pian-pian berataan, khusus posnya Ketapang, malah nih pos Ketapang. Kan tahun ini Ketapang itu 20% dari dana yang masuk ke desa. Tahun depan apakah 20 atau 10 belum tahu. Cuman kami mengingatkan jika pian mengusulkan JUT khusus posnya Ketapang,
tolong JUT itu berada di Pahumaan Pak, izin. Karena orang hilang itu langsung melihat di lokasi Pak. Nah jadi tolong Pak yang mengusulkan JUT jalan akses itu sudah di Pahumaan. Jangan maksud ulun ya ke Pahumaan tapi di muaranya 150 meter. Pahumaannya jauh lagi, jangan kalah. Karena orang mencari itu. Nah, jadi itu garis bawahnya. Yang kedua, untuk Alsintan, alat yang pertanian Pak. Tolong kalau alat pertanian, mekanismenya sama dengan usaha Pak. Yang ketiga, usaha pertanian, peternakan, perkebunan itu satu harus berkelompok Pak. Apakah kelompok perikanan, apa kelompok pertanian, atau kelompok perkebunan dan peternakan berkelompok. Kalau belum ada kelompok, membentuk kelompok itu di SK-kan oleh kepala desa. Kelompok itu dipastikan malah nih catatan kedua. Kan kita mungkin kayak Pak. Di daerah kita ini potensinya apa Pak? Pahumaan lawan apa? Ikan, perikanan Pak. Bisa. Ada yang hendak, ibu ya misalnya hendak mengembangkan cabai lombok, bisa. Kan kita dominannya itu pertanian dan perikanan. Potensi. Garis bawahnya dari kelompok yang mengajukan itu harus berpengalaman Bapak Ibu. Berpengalaman, jangan sampai maksud ulun kelompok oke, sudah di apa Pak Bu? Dibentuk oke. Tapi jangan sampai maaf lah kalau misalnya anak ini gak misalnya boleh, cuma harus ada pengalamannya Bu. Karena harapannya usaha ketapang ini berkembang baik dan bagus lagi kalau ada untung. Jadi itu pastikan pula pun demikian belum ada pengalaman tolong dibarengi dengan pelatihannya Pak. Silakan nanti dibagi ada anggaran khusus pelatihan. Misalnya pelatihan apa? Misalnya hidroponik Pak. Pelatihan hidroponik. Yang selanjutnya untuk ketapang, untuk Alsintan Pak ya, belum bicara Alsintan dan usaha. Memang sebenarnya malah tidak ada aturan misalnya memberi di desa atau tidak. Cuman untuk dalam rangka keberlanjutan supaya desa ada monitoring ke kelompok Pak, ada kesepakatan kelompok dengan desa. Berapa bentuknya sumbangan ya Pak ya, bukan PAD. Persennya berapa itu silahkan disepakati. Intinya dalam rangka supaya dalam hal keberlanjutan memonitoring. Kalau kita langsung beri bantuan Pak, kayak yang dulu izin Pak lah, apa Pak bahasanya tuh hilang. Nah jadi dengan adanya harapannya malah kesepakatan kelompok dengan pemerintah desa itu terjadi ikatan. Makanya tidak ada patokan harus bagaimana, sesuai kearifan lokal biar. Silahkan dibahas dengan kearifan lokal, kebiasaan kita di sini baiknya bagaimana, supaya ada kesadaran dan tanggung jawab bersama Pak. Jadi itu ketapang Pak lah. Tolong artinya ada tiga macam tadi Pak lah. JUT harus dipastikan di persawahan. Kemudian untuk Alsintan dan kelompok tadi ada 3 macam. Harus berkelompok, harus sesuai potensi dan pengalaman kelompok. Kemudian yang terakhir ada proposal dan kesepakatan sebagai tanggung jawab bersama. Yang terakhir prioritas dana desa itu Pak ini ada diamanahi untuk bahasanya ini Pak teknis sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 2021 tentang penanggulangan TBC. Desa diberi kewenangan penanggulangan TBC, Pak. Tapi bentuknya apa mungkin tidak tahu. Nah, makanya mungkin tadi kenapa diulang tadi data penyakit-penyakit kita tuh diminta orang. Mungkin salah satunya hubungannya ke sini kayaknya. Bisa jadi itu satu. Yang kedua bisa jadi karena anak stunting kita tuh rata-rata ada, tapi mungkin tidak di sini Pak. Ada yang udah menghadiri sudah diberi PMT berapa bulan sampai 6 bulan Pak. Tetap masih tingginya tidak naik, beratnya tidak naik. Ternyata Pak Bu dari
tim puskes dan ibu bidan anak kita terdiagnosa paru anak. Nah mungkin ini apakah itu gitu lah dana desa untuk menanggulangi TBC. Jadi ada dua, mungkin bisa ke masyarakat umum, bisa ke anak kita yang kena stunting, kena paru anak. Nah jadi untuk Bapak Ibu terutama tim penyusun tadi sudah sampaikan untuk prioritas penggunaan 2024 walaupun tetap kita tunggu hitam di atas putihnya Pak. Tahun tadi minggu ketiga September Pak, ini kan sudah minggu kedua, minggu depan minggu ketiga. Semoga minggu depan sudah ada. Jadi kita ibaratnya kalau sudah melihat di atas kertas itu hitam di atas putih bertanda tangan tuh kita ibaratnya asa yakin, bukan asa yakin gitu. Malah kalau ini kan masih berbentuk paparan. Tapi sekali lagi 2024 mirip dengan 2023. Tambahannya adalah penanggulangan TBC.